Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 1001 Story. Di video kali ini saya akan membawakan kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan like agar makin berkembang dan bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bagi saudara seiman lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji Idris alaihissalam dan menyebutnya sebagai nabi dan orang yang sangat menyukai kebenaran. Nabi Idris yang dimaksud tidak lain adalah Khanuh, anak dari Nabi Adam. Beliau satu garis nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahli nasab. Beliau Nabi Idris alaihissalam adalah anak Adam yang pertama kali diberi risalah kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Sid alaihissalam. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama yang menulis dengan pena. Beliau sempat hidup bersama ayahnya, yakni selama 380 tahun lamanya. Suatu ketika, malaikat menemui Nabi Idris alaihissalam seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini." Beliau lalu berbicara kepada malaikat maut sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelah itu, malaikat membawa beliau di antara kedua sayapnya. Selanjutnya, malaikat itu naik bersama Nabi Idris ke langit. Setelah sampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Selanjutnya, malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut pun bertanya, "Manakah Idris?" Malaikat itu menjawab, "Ada di belakang punggungku." Malaikat maut berkata lagi, "Sungguh sangat menakjubkan. Aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya. Lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat." Aku menjawab, "Bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi?" Setelah itu, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Demikianlah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis seperti ini ketika ia menafsirkan. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis seperti ini ketika ia menafsirkan ayat tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Idris berkata kepada malaikat yang akan membawanya itu, "Tanyakan kepada malaikat maut, berapa lagi sisa umurku?" Malaikat itu pun bertanya kepada malaikat maut yang sudah ada bersamanya, "Berapa lagi sisa umurnya, wahai malaikat maut?"
Malaikat maut menjawab, "Aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu." Malaikat maut lalu melihat catatan umurnya, kemudian ia berkata, "Engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang. Sesungguhnya, umurnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi." Selanjutnya, malaikat itu melihat ke bawah sayapnya, yaitu tempat di mana Nabi Idris berada. Dan ternyata, Nabi Idris telah dicabut nyawanya, sementara ia sama sekali tidak merasakannya. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Nabi Idris diangkat ke langit dalam keadaan belum wafat, sebagaimana halnya pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Jika maksudnya adalah Nabi Idris masih hidup sampai sekarang, pendapat ini mesti dikritisi. Namun, jika maksudnya adalah Nabi Idris diangkat ke langit masih dalam keadaan hidup, lalu beliau dicabut nyawanya di sana, hal ini kontradiktif dengan hadis yang berasal dari Ka'ab al-Ahbar, sebagaimana telah disebutkan di atas. Wallahu a'lam. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, "Dan kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Ia mengatakan, beliau Nabi Idris diangkat ke langit ke-6 dan wafat di sana. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Ad-Dahhak. Dalam hal ini, hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit ke-4 adalah lebih sahih. Keterangan ini adalah pendapat Mujahid dan ulama-ulama lainnya. Hasan al-Basri juga mengemukakan pendapat tentang firman Allah, "Dan kami mengangkatnya ke tempat martabat tinggi." Ia berkata, beliau diangkat ke surga. Ada pula yang berpendapat beliau diangkat ke langit pada masa hidup ayahnya, Yarad bin Mahlayil. Wallahu a'lam. Sementara itu, sebagian orang meyakini bahwa keberadaan Nabi Idris bukan pada masa sebelum Nabi Nuh, melainkan pada masa Bani Israel. Imam Bukhari berkata, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa Ilyas tidak lain adalah Nabi Idris. Mereka memperkuat pendapat tersebut berdasarkan penjelasan hadis Az-Zuhri yang berasal dari Anas bin Malik tentang peristiwa Mi'raj. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Idris alaihissalam dan berjumpa dengannya, Idris berkata kepada beliau, "Selamat datang bagi saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Nabi Idris tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Adam dan Nabi Ibrahim, "Selamat datang bagi nabi yang soleh dan putra yang soleh." Sebagian orang berpendapat, seandainya Rasulullah masih satu garis keturunan atau satu nasab dengan Nabi Idris, niscaya Nabi Idris akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim kepada beliau. Riwayat hadis ini di atas bukan suatu dalil yang pasti kebenarannya dan bukan pula suatu ketetapan, karena boleh jadi perawinya tidak mempunyai kapasitas hafalan yang baik. Mungkin pula perkataan tersebut merupakan perwujudan dari sikap rendah hati dan tawaduk. Nabi Idris tidak dinasabkan berdasarkan makom atau kedudukan kebapaan sebagaimana dinasabkannya Nabi Adam sebagai Abul Bashar atau bapaknya manusia. Sementara itu, Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah, dan sebagai nabi terbesar dari kalangan ulul azmi setelah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah, semoga selawat dan salam senantiasa tercurah bagi mereka semua. Demikianlah kisah pendek Nabi Idris alaihissalam yang dijelaskan di buku kisah 25 Nabi ini. Semoga menambah wawasan kita semua tentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf bila ada kehilafan dan kekeliruan dalam video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.